Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga, bangsa, masyarakat seluruh Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan menjawab fitnah keji yang dijatuhkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikatakan sebagai antek penjajah. Kali ini bahasan kita menjawab fitnah keji Hasyim Asy'ari antek penjajah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah salah satu priagung yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia. Beliau pernah didatangi Vandenberg untuk diberi bintang jasa. Dengan halus beliau menolaknya dengan alasan beliau ibarat bapak dan umat Islam adalah anak. Meramut anak adalah kewajiban orang tua, bukan sebuah prestasi yang patut diberi bintang jasa. Belanda pun keki dibuatnya. Lalu NU berdiri, sementara kekuatan sentral Islam dunia waktu itu telah tumbang. Maka diputuskan berdirinya NU boleh atas legalitas kafir Belanda, dengan syarat mutlak Belanda harus segera diusir dari bumi pertiwi. Itulah jawaban salah satu alasan mengapa sebelum Indonesia merdeka, muktamar NU dilakukan setiap tahun. Karena militansinya dan sikap non-kooperatifnya, maka tahun 1937 pondok pesantren Tebu Ireng dibakar habis oleh Belanda. Hadratus Syekh tetap istiqomah pada pendiriannya. Beliau tetap bersikukuh bahwa Belanda adalah penjajah kafir yang wajib diusir dari Indonesia. Beliau bersikukuh agar kaum muslimin diberikan hak sepenuhnya untuk bisa mengurusi masalah nikah, talak, rujuk dan waris. Tidak perlu ikut hukum Hindia Belanda. Hasyim pernah mengeluarkan fatwa haramnya ibadah haji melalui perusahaan kapal milik Belanda. Akibatnya Belanda mengalami kerugian sangat besar. Perang kebudayaan juga beliau lancarkan melalui gerakan cinta produksi sendiri. Para santri dilarang menggunakan busana ala Belanda menjadi Amstenar atau ASN kalau zaman sekarang, dan gaya hidup ala Belanda. Hal ini cukup memukul Belanda hingga mereka bersikap melunak kepada kaum muslimin dan para kiai, terutama dalam hal kebebasan beragama dan kepercayaan. Beliau selalu mengobarkan cinta tanah air hingga Jepang datang. Kedatangan Jepang adalah hal yang tidak disangka dalam peta sejarah dunia. Menurut salah satu santri beliau, dikisahkan bahwa Hasyim melakukan riyadhah untuk mendapatkan jawabannya. Maka didapatkanlah irhas berupa Sanepo Surat Rum yang diterjemahkan secara cerdas oleh beliau bahwa yang kelak mengalahkan Jepang adalah Belanda dan kawan-kawannya. Maka beliau memilih untuk menggalang kekuatan agar Jepang bisa transfer keterampilan perang dan penguasaan senjata modern kepada para santri. Beliau amat berduka cita atas wafatnya Kiai Haji Zainal Mustafa yang memilih jalan melakukan perlawanan bersenjata kepada Jepang, namun tetap memilih sikap tidak membela secara terang-terangan. Juga tidak pernah mau mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan itu pemberontakan, ghurur, bughot, ilegal atau sejenisnya. Demikian pula beberapa perlawanan lain kepada Jepang tidak pernah beliau salahkan sama sekali. Beliau memilih jalan kesabaran menuju kemenangan Indonesia merdeka yang diyakininya. Dan benarlah, Jepang hanya seumur jagung, bisa dikalahkan sekutu. Ketika sekutu datang, para santri sudah mahir berperang secara modern dan menguasai persenjataan canggih. Maka dikumandangkanlah resolusi jihad yang memicu peristiwa 10 November 1945 yang sukses mempermalukan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II dan membuat mereka kehilangan 2 jenderalnya, sesuatu yang tidak pernah mereka alami dalam berperang melawan Nazi maupun Dai Nippon.
Karena traumatis inilah, maka Sekutu di kemudian hari melalui Inggris secara bertahap meminta Belanda yang gagal sekalipun ngeyel merangsek melalui agresi militer 1 dan 2 hengkang dari Indonesia. Dengan catatan sejarah yang terang benderang itu, tuduhan keji apalagi yang hendak difitnahkan kepada guru mulia kita sebagai antek Belanda. Mari warga NU bersama-sama merapatkan barisan dan bergandengan tangan dengan donga dinonga. Kita bersihkan keharuman nama agung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tolak fitnah keji yang tidak berdasar sama sekali itu. Semoga kelak kita diakui sebagai santri beliau. Demikian menjawab fitnah keji Mbah Hasyim antek penjajah. Semoga yang memfitnah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, salam.